Bapa terima yang terkasih, salam jumpa kembali hari ini tanggal 2 April 2025. Kita akan mendasarkan refleksi kita dari Injil Yohanes hari ini, bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Kasih yang menghidupkan. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menjalankan tugas perutusan Bapa di dunia ini untuk menampilkan, mewujudkan kasih-Nya kepada umat manusia. Maka pertama akan kita lihat bersama kasih yang begitu mendalam antara Bapa dan Putra. Dan bagaimana kita harus bersikap terhadap Tuhan Yesus sebagai perwujudan Allah Bapa di dunia ini. Dan apa yang kita kerjakan supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam karya perutusan Tuhan Yesus, kasih yang menghidupkan. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia melihat apa yang dilakukan Bapa, lalu Dia melakukan. Bapa sekarang ini masih berkarya bagi kita semua, maka kata Tuhan Yesus, aku pun juga berkarya bagi dunia ini. Begitu eratnya sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak di dalam Bapa. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bagaimana sikap kita. Tuhan Yesus adalah wujud Bapa di dunia ini yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Dengan demikian, menghormati Tuhan Yesus sama saja dengan menghormati Dia yang mengutusnya. Maka, kalau kita menghormati Tuhan Yesus, dalam diri kita ada suatu usaha untuk menjalankan, untuk berpikir, untuk berdoa seperti Tuhan kita Yesus Kristus telah melaksanakannya. Maka kita pun juga menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat baik apapun juga. Keyakinan inilah yang mendorong kita semua sekarang ini. Bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan kita? Yaitu meneladani, memohon kepada Tuhan Yesus apa saja yang hendaknya kita lakukan. Siapapun yang mencintai akan memberi kehidupan, akan kreatif. Bapa karena begitu mencintai umat manusia, Dia kreatif mengutus putra tunggalnya untuk kita. Seperti latar belakang yang ada di gambar ini, orang-orang di Swiss. Mereka hidup di pegunungan, masih ada salju hari-hari ini. Mereka hidup, ada di bagian belakang sedikit, di sana ada kelihatan danau. Mereka tinggal di pegunungan. Karena kasihnya mereka kepada negaranya, kepada rakyatnya, mereka untuk mencoba untuk membangun, sehingga rakyat yang ada di sana hidup tentram dan damai. Sekarang untuk kita, kalau kita orang tua, bila kita mencintai anak-anak dengan sepenuh hati, pasti kita akan kreatif mencari jalan keluar bagaimana supaya anak-anak itu hidup lebih baik dari kita. Baik dalam hal iman maupun dalam keseharian. Kalau dia seorang guru, akan mencari solusi, akan belajar bagaimana bisa mencerdaskan dan mendidik moral para muridnya menjadi lebih baik. Kalau dia seorang pastor yang mencintai umatnya sepenuh hati, dia akan berusaha supaya parokinya, umatnya, kelompoknya bisa menjalankan kehidupan iman dengan penuh keyakinan dan penuh kebahagiaan. Dan inilah yang dikatakan bahwa cinta itu menghidupkan.
kasih itu bersikap kreatif. Kasih itu mempunyai suatu ciri membuat orang kreatif berani untuk mencoba hal-hal yang baik untuk mencari pemecahan, bukan terlebih bagi dirinya, tapi bagi mereka yang kita layani. Untuk itu, marilah kita bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan hari-hari ini supaya cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus dan cinta kasih kita kepada sesama kita menjadi kreatif, bisa menghidupkan, bisa menolong orang lain. Dan dalam Tuhan, kita bisa menjalankannya dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.